Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, majelis kopi mingguan yang insyaallah semoga kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah, baik sejarah keislaman, sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, maupun tafsir maupun fikih. Pada malam ini kita akan mengkaji fikih Islami, yaitu ahkamul ibadat fil fikih Islami. Jadi hukum-hukum ibadah dalam perspektif hukum Islam, yang mana kitab ini dikarang oleh dua imam. Yang pertama Dr. Jamal Dasuki, yang kedua Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Beliau ini mengarang dua ulama ini mengarang satu kitab ini. Kita akan membahas tentang babul wudu. Jadi ada amalan yang mana amalan ini membutuhkan amalan yang lain. Jadi kalau jenengan ibadah ini antum lakukan, kalau tidak mengamalkan ibadah ini maka tidak sah. Amalan apa saja? Di antaranya as-sholat, yaitu sholat. Yang kedua adalah tawaf, sa'i. Kemudian khotib. Khotib itu baik khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istisqa, itu membutuhkan amalan ini. Kemudian apalagi yaitu hamalal mushaf, membawa Al-Quran wa qiraatihi, walaupun ada dua pendapat. Maka itulah beberapa amalan yang membutuhkan amalan yang lain, yaitu wudhu. Maka kalau sebaik apapun sholat kita, wudhunya nggak benar, maka dihitung nggak benar. Oleh karena itu kita harus memperbaiki wudhu kita. Karena sholat kita khusus bersama adalah amalan yang pertama kali kita andalkan kelak di yaumil qiyamah. Wis kita andalkan ternyata wudhunya tidak benar. Sholatnya sebenar apapun nggak akan diterima karena wudhu kita tidak benar. Oleh karena itu kita harus memperbaiki wudhu kita. Yang pertama, babul wudu, bab yang menerangkan tentang wudu. Apa yang kita bahas? Yang pertama adalah maknil wudu, makna daripada wudu. Apa sih wudu itu? Wa huwa af'alul mahsusah muftatahu bin niyyatihi wa huwa ta'abbudi ay la yaqilu min ma'naha la fihi mashan wala mashan la tandifu fihi wa qad wajabal wudu ma'a wujubis sholatil khamsah. Apa sih wudhu itu? Wudhu itu adalah perkara yang khusus. Maknanya khusus ini buat orang Islam. Kalau ada non-muslim wudhu, ya tidak dihitung wudhu. Karena apa? Wudhu itu hanya untuk khusus orang Islam, eksklusif, nggak bisa gitu. Kalau berbuat baik semua agama boleh, tapi wudhu ini tidak dikatakan wudhu kecuali orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dimulai dari niat. Sehingga wudhu kalau nggak niat ya tidak sah. Harus niat. Wa huwa ta'abbudi, dan hal ini, amalan ini dihitung ibadah. Maka jenengan yang pertama menjaga wudhu dihitung ibadah. Pas wudhu'e dihitung ibadah. Tajdidul wudhu, senantiasa memperbaharui wudhu, ya dihitung ibadah. Bahkan kita kenal bahwasanya salah satu sahabat, beliau itu namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Itu tatkala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau dijawab Bapak. Jadi tatkala Sayyidina Bilal bin Rabah itu didatangi Rasulullah, "Bilal, amalan apa yang kau berbuat sehingga aku melihat terompahmu di dalam surga?" Terompah itu sendal, serek. Loh, kok bisa ini Sayyidina Bilal sendalnya udah di surga? Ya orangnya jelas dong di surga ini. Oh, masa sendalnya aja gitu. Amalan apa? Beliau mengatakan, aku senantiasa sholat ba'dal wudu. Maknanya beliau itu menjaga wudunya, batal kentut wudu kemudian sholat. Maka wudu itu amalan yang sangat luar biasa. Maka di sini dikatakan wudu adalah bagian daripada ibadah. Walaupun kalau ibadah itu tidak masuk akal,
Karena kenapa? Yang membatalkan, kita ambil contoh salah satu hal yang membatalkan wudhu, apa? Yaitu kentut seumpama. Loh, yang kentut itu kan sebelah sininya ya. Tapi yang diwudhoni mukanya atau tangannya. Ini tidak masuk akal. Tetapi wudhu itu amalan ritual ibadah, pada dasarnya yang disucikan hati kita, bukan jasad kita. Hanya saja ritualnya begitu ya. Itulah makna daripada wudhu. Hal ini, wudhu itu menjadi wajib karena wajibnya sholat itu butuh wudhu. Aslinya wudhu tidak wajib. Karena apa? Sholat itu butuh wudhu, wudhu menjadi wajib. Nah, wudhu itu ada syarat dan ketentuan. Jika tidak memenuhi syarat, ya tidak usah wudhu jenengan. Yang pertama, ma'ul mutlak wa ma'rifatahu annahul mutlak walau dhannan. Yang pertama, kita harus tersedia air mutlak. Kita sudah pernah membahas air mutlak? Belum ya? Air itu macamnya ada 4, termasuk salah satunya adalah air mutlak. Nah, air mutlak bisa dilihat di YouTube saya, nanti ada air mutlak itu apa. Nah, air mutlak itu kalau nggak ada, maka kita tidak wajib wudhu. Oh, ternyata ono air teh. Lah, air teh ini boleh nggak dipakai wudhu? Lah, ini harus dikaji dulu. Nah, kajiannya ada di video-video sebelumnya. Dicari saja apa yang di bab toharo. Nah, di sini dikatakan yang pertama, syaratnya wudhu itu harus ada air mutlak. Air mutlak itu kita ketahui bersama ada 7. Yang pertama air sumur, air hujan, air laut, air sungai, kemudian air sumber, air dingin, kemudian air es. Itu boleh dipakai wudhu. Jika tidak ada air itu, adanya air teh atau air apa, maka ini tidak memenuhi syarat, jenengan tidak oleh wudhu. Berarti apa? Ya tayamum. Tetap kita bertaharah, tetapi kita tidak wajib berwudu. Yang kedua, adamul ha'il bainal ma' wa bainal audho. Tidak ada penghalang antara a'dho itu apa? Anggota tubuh yang kita wudui. Kita ketahui bersama, yang kita wudhoni yang pertama muka, kedua tangan. Kemudian apa? Mashun, yaitu membasuh rambut, disunahkan telinga, kemudian kaki. Maka yang kita itu tadi tidak ada boleh penghalangnya. Apa penghalangnya? Seandainya di kuku kita ada catnya. Lah, ini ibu-ibu bagi yang memiliki pitek begitu ya. Kalau media campurnya itu air, maka insya Allah neresep, tidak masalah. Tapi kalau media campurnya itu sudah pakai zat kayak thinner, bensin, minyak, maka itu tidak boleh karena tidak meresap. Begitu juga kalau kita mau sholat pas ngecat tembok, media campurnya air, tidak masalah karena meresap. Tetapi jika tidak, maka tidak meresap. Maka itu sebagai penghalang, wudhu kita tidak sah. Ini bagaimana dong kalau ada teman-teman kita dulu pas nom-nomane ndawablek gitu. Nom-nomane apa? Pakai tato begitu. Di sini ada bawang merah, di sini bawang putih seandainya begitu. Nah, seandainya gitu. Atau cintanya unlimited for Mariana, sumpama ini ya. Ini contoh orang yang dulunya begitu. Ini gimana? Apakah tato ini bisa menghalangi? Betul menghalangi. Lalu apakah wudhunya tidak sah? Kalau di sini wudhunya sah. Tetapi kalau kita janabah, ini kan mandinya jadi tidak sah. Oleh karena itu ya semua tidak sah. Tetapi kewajiban kita selama kita belum bisa menghilangkan ini tato, maka tidak apa-apa kita berwudu saja. Oh, berarti boleh Ustadz? Boleh. Tapi sing gurung ono tato, ya sudah saya tak bikin tato, ndak usah, begitu ya. Jadi apa? Tato itu boleh karena kewajiban berwudu, karena kita ada halangan sehingga kita tidak memenuhi syarat, ndak apa-apa. Kita wudu aja. Wallahu alam. Jadi kalau ada penghalang maka tidak boleh. Kalau ada penghalang itu tadi dalam bentuk najis, maka juga kita harus sucikan. Contoh ada kotoran yang sekiranya najis, ya harus dibersihkan. Itu yang pertama. Syarat diingat yang pertama tersedianya air mutlak. Yang kedua adalah
tidak ada penghalang antara air sama anggota tubuh yang diwudoni. Apa? Yang ketiga, jariyanil ma'alal audha. Jaria, jaroya jeri itu artinya mengalir. Maka tubuh kita itu yang kita wudoni harus mengalir. Maknanya mengalir itu contoh apa? Ya antum, oh wudu hemat air ini. Pakai kanebo gitu di sini. Oh diplek-plek-plek. Ya enggak boleh. Maka wudu itu harus airnya mengalir. Jarian. Nah, nanti akan kita bahas secara spesifik. Berarti harus mengalir. Yang keempat, adabul mana fil wudu min nahwi al haidun au nifasin au maskhud dzakar. Jadi tidak ada penghalang kalau tadi secara fisik ini ada sesuatu contoh yang membatalkan. Nanti bab yang membatalkan boleh dilihat di video yang lain. Nah, gitu ya. Tapi kalau ini apa sih yang membatalkan? Contoh, ada haid, ada nifas. Mbok kalian wudu ya tetap tidak sah. Kalau wudu kentut aja ya tidak sah. Maka maknanya wudunya sah tetapi batal lagi. Jadi kalau wudu kita harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi yang tidak nampak barusan. Kalau tadi yang nampak, ini yang tidak nampak. Begitu ya. Kemudian apa? Yang kelima, adamus siyaraf anil wudu wa yu'abbiru anhu bidawamin niyyah hatta intihai minhu. Jadi tidak boleh diselani. Diselani itu begini, wudu itu harus urut. Urut itu maksudnya habis muka, kemudian tangan. Antum sela-sela tangan, apa? Ono rokok ditaruh sini wudu. Rokoknya mati, disedot dhisik. Lah ini tidak boleh. Berarti kan disela-selani. Amalan wudu itu harus tertib. Dari niat, kemudian muka, kemudian tangan. Ini harus urut. Jika tidak urut diselani model begitu, itu tidak boleh. Ustadz bagaimana ini? Teman saya ini suka ngejak ngobrol. Enak-enak wudu ngobrol, ditakoni. Ini kalau enggak saya jawab, dipikir sombong. Begitu kan? Lah ini bagaimana? Boleh, tetapi amaliyah wudu kita tidak terputus. Contoh, nawaitul wudu'a li rafil hadas syari adaan lillahi ta'ala. Udah, sudah niat, habis itu ini. Lah ini tetap jalan. Saya tak wudu, dan dilut. Nah, kan bisa. Ini tapi jalan. Tapi kalau Anda apa? Lah ini kan sudah memutus. Ini tidak boleh. Amalannya tidak boleh diselani. Diselani itu bahasa Indonesianya itu apa? Dijedah. Dikasih amalan lain selain amalan wudu. Itu tidak boleh.